Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pengertian metode tafsir dan macam-macam metode tafsir dalam berbagai seginya yang disusun oleh Salsabila Ananda Putri dan Lailatul Robihah. Metode dan corak tafsir. 1. Pengertian tafsir. Tafsir secara etimologi atau bahasa, kata tafsir diambil dari kata fassaro yufassiru tafsiran yang berarti keterangan atau uraian. Sedangkan tafsir menurut terminologi atau istilah sebagaimana didefinisikan oleh Abu Hayyan yang dikutip oleh Mana Al-Qotton ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna yang dimungkinkan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya. Menurut Al-Kilbi dalam kitab At-Tafsili, sebagaimana yang telah dikutip oleh Masyuri Sirojuddin Iqbal dan Ahmad Fudholi, tafsir ialah mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau dengan isyarat ataupun dengan tujuan. Istilah tafsir merujuk kepada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah ayat 33 dari surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'thunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiro. Yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Metode tafsir. Kata metode berasal dari bahasa Yunani methods yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis method, dan dalam bahasa Arab menerjemahkannya dengan manhaj, dan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan. Definisi ini menggambarkan bahwa metode tafsir Al-Quran tersebut berisi perangkat tatanan dan aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan Al-Quran. Adapun metodologi tafsir adalah analisis ilmiah tentang metode-metode menafsirkan Al-Quran. Dalam perkembangan metode selanjutnya, ulama-ulama mengklasifikasikan metode-metode penafsiran Al-Quran menjadi 4. 1. Metode tahlili. Metode tafsir tahlili juga disebut metode analisis, yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai seginya berdasarkan urutan dan ayat surat dalam Al-Quran Nusakh Utsmani dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat dengan ayatnya, sehingga sebab-sebab nuzulnya, hadis-hadis Nabi yang ada kaitannya dengan ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama lainnya. Langkah-langkah metode tahlili. Dalam menafsirkan Al-Quran, mufasir biasanya melakukan sebagai berikut. 1. Menerangkan hubungan munasabah baik antara satu ayat dengan ayat lain maupun antara satu surah dengan surat lain. 2. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul. 3. Menganalisis mufradat kosakata dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab. 4. Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya. 5. Menerangkan unsur-unsur fasohah, bayan, dan izaznya bila dianggap perlu, khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan itu mengandung keindahan balaghah. 6. Menjelaskan hukum yang bisa ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya apabila ayat-ayat ahkam yaitu berhubungan dengan persoalan hukum. 7. Menerangkan makna dan maksud syara yang terkandung dalam ayat yang bersangkutan. Sebagai sandarannya, mufasir mengambil pendapat dari ayat-ayat lainnya, hadis Nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in, di samping ijtihad mufasir sendiri. Apabila tafsir ini bercorak tafsir al-ilmi, penafsiran dengan ilmu pengetahuan, atau tafsir al-adabi al-ijtimai, mufasir biasanya mengutip pendapat para ilmuwan sebelumnya, teori-teori ilmiah modern, dan lain sebagainya. Contoh-contoh kitab tafsir. Di antara contoh-contoh kitab tafsir yang menggunakan metode tahlili ialah 1. Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karangan Syekh Imam Al-Qurtubi, Jami' al-Bayan
Takwil Al-Quran karangan Ibnu Jarir At-Tabari, Tafsir Al-Quran Azim karangan Al-Hafidz Imad Al-Din Abi Al-Fida Ismail bin Katsir Al-Quraisy Al-Danasqi, Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran karangan Al-Alamah As-Sayyid Muhammad Husain At-Tabatoba. Metode Al-Ijmali. Metode Al-Ijmali adalah penafsiran Al-Quran dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan singkat dan global, yaitu penjelasannya tanpa menggunakan uraian atau penjelasan yang panjang lebar dan kadang menjelaskan kosakatanya saja. Menurut Asyibasi, sebagaimana yang telah dikutip oleh Badri Khairuman, mendefinisikan bahwa metode tafsir Al-Ijmali adalah sebagai cara menafsirkan Al-Quran dengan mengetengahkan beberapa persoalan, maksud, dan tujuan yang menjadi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Contoh-contoh kitab tafsir. Di antara kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode Ijmali adalah 1. Tafsir Al-Jalalain karya Jalal ad-Din As-Suyuti dan Jalal ad-Din Al-Mahalli, Tafsir Al-Mukhtasar karya Komit Ulama, produk Majelis Tinggi Urusan Umat Islam. 3. Safwan Al-Bayan Lima'ani Al-Quran karya Husnain Muhammad Mahmud. 4. Tafsir Al-Quran karya Ibnu Abbas yang dihimpun oleh Fairuz Abadi. Metode Muqarron. Metode ini adalah mengungkapkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama. Tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Macam-macam metode Muqarron. Dari pemaparan di atas, metode Muqarron ini menjadi 3 bagian, yaitu 1. Perbandingan ayat Al-Quran dengan ayat lain, yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan redaksi dalam 2 atau lebih masalah atau kasus yang berbeda, atau ayat-ayat yang memiliki redaksi berbeda dalam masalah atau kasus yang diduga sama. Pertentangan makna di antara ayat-ayat Al-Quran dibahas dalam ilmu al-nasih wa al-mansuh. Dalam mengadakan perbandingan ayat dengan ayat yang berbeda, redaksi di atas ditempuh beberapa langkah. 1. Menginventarisasi ayat-ayat Al-Quran yang memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama atau yang sama dalam kasus berbeda. 2. Mengelompokkan ayat-ayat itu berdasarkan persamaan dan perbedaan redaksi. 3. Meneliti setiap kelompok ayat tersebut dan menghubungkannya dengan kasus-kasus yang dibicarakan ayat-ayat bersangkutan. Dan 4. Melakukan perbandingan. Perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis. Dalam melakukan perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis yang terkesan berbeda atau bertentangan ini, langkah pertama yang harus ditempuh adalah menentukan nilai hadis yang akan diperbandingkan dengan ayat Al-Quran. Hadis itu haruslah sahih. Hadis dhaif tidak diperbandingkan karena di samping nilai otentitasnya rendah, dia justru semakin bertolak. Perbandingan penafsiran mufasir dengan mufasir lain. Mufasir membandingkan penafsiran ulama tafsir, baik ulama salaf maupun kholaf, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, baik yang bersifat mangkul pengutipan maupun yang bersifat ra'yu pemikiran. 2. Contoh-contoh kitab tafsir. A. Durat Al-Tanzil wa Qura'at Al-Takwil atau Mutiara Al-Quran dan Kesejukan Al-Takwil karya Al-Khatib Al-Iskafi. B. Al-Burhan fi Tajwih Mutasyabih Al-Quran atau Bukti Kebenaran dalam Pengarahan Ayat-ayat Mutasyabih Al-Quran karangan Taj Al-Qara Al-Kirmani. 4. Metode Maudhu'i. Metode Maudhu'i ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Quran, hadis, maupun pemikiran rasional.
Menurut Al-Farmawi, metode maudhu'i ada dua bentuk penyajian. A. Maudhu'i surat, yaitu menjelaskan suatu surah secara keseluruhan dengan menjelaskan isi kandungan surah tersebut, baik yang bersifat umum atau khusus, dan menjelaskan keterkaitan antara tema yang satu dengan yang lainnya, sehingga surah itu nampak merupakan suatu pembahasan yang sangat kokoh dan cermat. Langkah-langkah maudhu'i surah. Dalam hal langkah-langkah yang ditempuh untuk menentukan metode maudhu'i surah, Mustafa Muslim mengklasifikasikan menjadi 4 langkah, yaitu A. Pengenalan nama surah, B. Deskripsi tujuan surah dalam Al-Quran, C. Pembagian surah ke dalam beberapa bagian, D. Penyatuan tema-tema ke dalam tema utama. 2. Contoh kitab tafsir dengan metode ini adalah A. Karya Syekh Mahmud Shaltut atau Tafsir Al-Quran Al-Karim, B. Karya Muhammad Al-Ghazali atau Nahwa Tafsir Al-Maudhu'i Suwar Al-Quran Al-Karim, C. Karya Al-Husaini Abu Farhah atau Al-Futat Al-Robbaniyah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i Al-Ayat Al-Quraniyah. B. Maudhu'i atau tematik. Metode maudhu'i atau tematik, bentuk kedua ini menghimpun pesan-pesan Al-Quran yang terdapat tidak hanya pada satu surah saja. Tafsir dengan metode maudhu'i ialah menjelaskan konsep Al-Quran tentang suatu masalah atau tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang membicarakan tema tersebut. Kemudian masing-masing ayat tersebut dikaji secara komprehensif, mendalam dan tuntas dari berbagai aspek kajiannya, baik dari segi asbab al-nuzulnya, munasabahnya, makna kosakatanya, pendapat para mufasir tentang makna masing-masing ayat secara spesial, serta aspek-aspek lainnya yang dipandang penting. Satu, langkah-langkah maudhu'i atau tematik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode yang kedua ini adalah A. Memilih atau menetapkan masalah Al-Quran yang akan dikaji secara tematik, B. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, ayat Makkiyah dan Madaniyah, C. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbab al-nuzul, D. Mengetahui korelasi atau munasabah ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya. E. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh atau outline. F. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas. G. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang am dan khos, antara yang mutlak dan yang muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat lahirnya tanpa kontradiktif, menjelaskan ayat yang nas dan mansuh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat. Contoh-contoh kitab tafsir. Di antara contoh-contoh kitab tafsir dengan metode maudhu'i atau tematik adalah A. Karya Syekh Mahmud Shaltut, Al-Quran Hadimah Kitab, karya Ustadz Abbas Mahmud Al-Aqad, karya Ustadz Abu Al-A'la Al-Maudhu'i, karya Ustadz Muhammad Abu Zahroh, karya Dr. Ahmad Kamal Mahdi. C. Corak tafsir. Dalam bahasa Indonesia, kosakata corak menunjukkan berbagai konotasi antara lain bunga atau gambar-gambar pada kain, anyaman, dan sebagainya. Misalnya, dikatakan corak kain itu kurang bagus, dapat berkonotasi berjenis-jenis warna pada warna dasar. Misalnya, dikatakan dasarnya putih, coraknya merah, dan dapat pula berkonotasi kata sifat yang berarti paham, macam, atau bentuk tertentu. Misalnya adalah corak politiknya tidak tegas. Dalam Kamus Indonesia Arab, kosakata
Corak diartikan dengan launa atau warna dan syakala atau bentuk. Menurut Nasruddin Baidan, corak tafsir adalah suatu warna, arah atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir. Dari sini disimpulkan bahwa corak tafsir adalah ragam, jenis dan kekhasan suatu tafsir. Dalam pengertian yang lebih luas adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufasir ketika menjelaskan maksud-maksud dari Al-Quran. A. Tasawuf teoritis. Aliran ini mencoba penelitian dan mengkaji Al-Quran berdasarkan teori-teori mazhab dan sesuai dengan ajaran-ajaran orang-orang sufi. Penafsiran berusaha memaksimalkan untuk menemukan ayat-ayat Al-Quran tersebut, faktor-faktor yang mendukung teori, sehingga tampak berlebihan dan keluar dari dohir yang dimaksudkannya syarak dan didukung oleh kajian bahasa. Penafsiran demikian ditolak dan sangat sedikit jumlahnya. Karya-karya corak ini terdapat pada ayat-ayat Al-Quran secara acak yang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Makkiyah dan Al-Fusuf. B. Tasawuf praktis. Yang dimaksud dengan tasawuf praktis adalah tasawuf yang mempraktekkan gaya hidup sengsara, zuhud, dan meleburkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Para tokoh aliran ini menanamkan tafsir mereka dengan al-tafsir al-isyari, yaitu mentawilkan ayat-ayat berbeda dengan arti dohirnya berdasarkan isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampak jelas oleh para pemimpin suluk, namun tetap dapat dikompromikan dengan arti dohir yang dimaksudkan. Di antara kitab tafsir tasawuf praktis ini adalah Tafsir Al-Quranul Karim oleh Tusturi dan Haqaiq Al-Tafsir oleh Al-Sulami. 2. Corak falsafi. Tafsir falsafi adalah cara penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Penafsiran ini berupaya mengkompromikan atau mencari titik temu antara filsafat dan agama serta berusaha menyingkirkan segala pertentangan di antara keduanya. Di antara ulama yang gigih menolak para filosof adalah Hujjah al-Islam Imam Abu Hamid al-Ghazali yang mengarang kitab Al-Isyarat dan kitab-kitab lain untuk menolak paham mereka. Tokoh yang juga menolak filsafat adalah Imam Fakhr al-Ad-Din Ar-Razi yang menulis sebuah kitab tafsir untuk menolak paham mereka, kemudian diberi judul Mufatih al-Ghaib. Kedua kelompok yang menerima filsafat bahkan mengaguminya. Tiga. Corak fikih atau hukum. Akibat perkembangannya ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. Salah satu kitab tafsir fikih adalah kitab Ahkam Al-Quran karangan Al-Jassah. 4. Corak sastra. Corak tafsir sastra adalah tafsir yang di dalamnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik. Corak ini timbul akibat banyaknya orang non-Arab yang memeluk agama Islam serta akibat kelemahan orang Arab sendiri di bidang sastra yang membutuhkan penjelasan terhadap arti kandungan Al-Quran di bidang ini. Corak tafsir ini pada masa klasik diwakili oleh Zamakhsyari dengan tafsirnya Al-Kasyaf. 5. Corak ilmi. Tafsir yang lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan ilmiah yang didasarkan pada Al-Quran. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran memuat seluruh ilmu pengetahuan secara global. Salah satu contoh kitab tafsir yang bercorak ilmi adalah kitab tafsir Al-Jawahir karya Tantawi Jauhari. 6. Corak al-adab al-ijtimai.
Tafsir yang menekankan pembahasannya pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dari segi sumber penafsirannya, tafsir bercorak al-adab al-ijtimai ini termasuk tafsir bi al-ra'yi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.